Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Ahmad dengan nomor induk mahasiswa 8580975003. Pada hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran tematik pada kelas 3, tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2 tentang wujud benda. Tujuan video ini dilaksanakan untuk menempuh tugas wajib 2 pembelajaran terpadu di SD dengan tuton pembimbing Pak Ruhdianto SPD MMPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan? Sudah sarapan ya? Semangat hari ini? Bapak pengen tanya nih, coba cek kanan kirinya, ada nanti teman yang tidak hadir? Berarti kehadiran hari ini full ya, siswanya hadir. Oke, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa pada hari ini. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Ike dipersilahkan maju ke depan dan siswa yang lainnya berdiri di tempatnya masing-masing dengan sikap yang tegap. Indonesia tanah airku, tanah Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Ike. Kembali ke tempat dan yang lainnya duduk kembali. Oke, anak-anak, kita akan membahas materi tema 3 yang ada di benda di sekitarku. Bapak mengambil subtema 2 tentang wujud benda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari subtema 2 tentang wujud benda. Nah, Bapak meminta anak-anak untuk membaca terlebih dahulu buku yang ada di kalian. Baca terlebih dahulu bacaan yang ada di dalam buku. Dipersilakan untuk dibaca. Oke, sudah? Terima kasih sudah membaca terlebih dahulu agar kita dapat mempelajari materi ini dengan lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter sebaliknya dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat.
Nah, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, siswa dapat melaksanakan dan bisa memenuhi tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah, Bapak minta setiap siswa amati terlebih dahulu di dalam kelas ini dan temukan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Silakan untuk amati dulu. Kira-kira benda apa saja sih yang ada di dalam kelas? Papan tulis, kursi, meja, botol air, banyak ya. Di dalam kelas ini sudah yang kita temukan di dalam kelas. Nah, kalian ada yang tahu tidak? Salah satu benda di sini yang merupakan benda padat atau wujud benda padat, apa itu? Meja. Papan tulis, meja itu termasuk benda padat. Kalian temukan tidak benda cairnya? Botol minum yang ada terisi air. Kalau benda gas? Balon ya, dalam balon itu ada udara. Kemudian udara kita ya yang kita hirup. Nah, itu termasuk benda gas. Oke. Nah, apa itu wujud benda? Wujud benda adalah bentuk fisik yang dapat diamati dan dirasakan oleh indera kita. Nah, jadi wujud benda ini tidak hanya bisa kita pegang, tapi kita bisa amati dan kita bisa rasakan. Seperti contohnya tadi, udara bisa kita amati dan bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita pegang atau genggam. Betul? Nah, seperti air juga. Air bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Apalagi benda padat. Benda padat bisa kita genggam, bisa kita lihat, bisa kita amati. Itu ya. Oke, sebelum lanjut, Bapak sudah membagikan sebuah cerita per kelompok. Nah, sekarang coba dibaca terlebih dahulu. Nanti perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang ada dalam cerita. Dan temukan benda-benda yang memiliki wujud benda padat, gas, dan cair yang ada di dalam cerita setiap kelompok. Sekarang dipersilakan untuk membaca terlebih dahulu, nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Silakan membaca dulu ya. Sudah ada yang menemukan dalam cerita itu, baik dari kelompok 1, 2, atau 3, dipersilakan maju satu orang. Bebas, mau dari mana dulu? Ayo, kelompok 3 bisa? Sudah menemukan? Belum. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 siapa? Yuk, maju. Ceritakan dan sampaikan ke teman-teman dalam cerita itu benda apa aja yang kamu temukan. Baik. Saya dari kelompok 2 di dalam cerita ini saya menemukan benda padat bola, termasuk benda padat, benda cair yaitu air, dan benda gas udara. Oke, berarti tepuk tangan untuk Iren. Nah, berarti dari kelompok 2 menemukan sebuah bola yang merupakan benda wujud padat, ya. Kemudian air yang merupakan wujud benda cair, dan benda gasnya apa tadi? Angin. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, ayo siapa duluan? 3 dulu, oh silahkan. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan benda padat yaitu pasir, ember, dan sekop. ya. Selanjutnya benda cair termasuk dalam air kelapa, dan benda gas angin yang kencang di pantai. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jody dari kelompok 3. Nah,
Dari kelompok 3 menemukan benda padatnya itu ada pasir, ada ember, dan sekop. Soalnya dalam ceritanya itu mereka lagi di pantai. Kemudian benda cairnya itu terdapat di air kelapa. Dan benda gasnya itu angin yang kencang di pantai. Untuk kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok 1 dipersilahkan. Ayo. Dari kelompok itu menceritakan tentang benda padat, yaitu meja dapur, piring, sendok, wajan, dan teko. Selanjutnya benda cair, air bergerak mengikuti gelas. Iya. Dan benda gas, angin termasuk Benda gas. Angin ya, angin itu termasuk benda gas. Oke, tepuk tangan untuk Riana dari kelompok 1. Nah, dari setiap cerita itu kan berbeda-beda ya. Tadi di kelompok 1, benda padatnya itu ada tempat dapur, wajan, dan teko. Kemudian benda cairnya sama air, dan benda gasnya itu angin yang masuk ke dalam rumah. Oke, baik, setelah tadi dari setiap kelompok ada yang presentasi, setelah ini Bapak akan memperdalam lagi melewati materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya ini merupakan wujud benda, itu dapat dibedakan atau dapat dibagi menjadi 3. Tadi kita sudah, sepertinya anak-anak sudah mengetahui ya. Yang pertama tadi ada wujud benda padat, yang kedua wujud benda cair, dan yang ketiga ada wujud benda gas. Nah, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri satu persatu dari ketiga wujud benda ini. Yang pertama itu sifat-sifat benda padat, yaitu bentuknya tetap walau pindah tempat. Nah, benda padat ini meskipun kita pindahkan tempatnya dari meja 1 ke meja 2, itu wujudnya akan tetap sama. Benda padat akan berubah ketika ada perlakuan khusus sehingga menghancurkan atau merubah wujud benda itu. Nah, yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa wujud benda itu tidak akan bisa berubah kecuali ada perlakuan khusus. Nah, yang ketiga, dapat digenggam. Nah, seperti pointer yang Bapak gunakan, ini merupakan wujud benda padat dan dapat digenggam. Contohnya sangat banyak sekali. Di sini ada contohnya batu dan besi, ya. Tadi kita di awal juga sudah mencari tahu benda padat yang ada di dalam kelas. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya itu berubah sesuai wadah. Tadi dalam diskusi dan cerita ada salah satu kelompok yang dimana yang awalnya air itu di dalam botol lalu dituangkan ke dalam gelas, itulah yang disebut dengan berubah sesuai wadah. Nah, yang kedua bisa mengalir. Air ini bisa mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Kemudian air ini tidak bisa digenggam. Jadi benda cair ini tidak bisa digenggam oleh tangan kita. Contohnya air dan minyak. Contoh di sini air dalam botol. Itu ya. Selanjutnya ada sifat-sifat benda gas. Ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang pertama itu bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Seperti dalam isi balon ini. Isi balon ini ada udara. Ketika balon itu kecil ukurannya dan ada yang besar, maka isi volumenya itu akan berbeda dan menyesuaikan tempatnya. Nah, sampai sini paham tidak? Nah, yang kedua nih lihat, mengisi seluruh wadah atau ruangan. Nah, jadi di dalam balon ini ada udara-udara, termasuk di dalam ban kendaraan kita, baik sepeda, motor, atau mobil. Nah, yang ketiga, tidak dapat digenggam. Nah, salah satu contohnya di dalam kelas itu udara. Udara itu tidak bisa kita genggam, hanya kita bisa rasakan. Oke, contohnya udara ataupun uap air. Nah, uap air contohnya kita lagi memasak air, itu pasti ada uap air ketika air itu udah mendidih. Nah, sampai sini sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan?
Tidak ya? Tidak. Oke, berarti anak-anak sudah memahami sifat-sifat dari setiap wujud benda. Oke, kita lanjutkan ke dalam diskusi. Nah, Bapak sudah membagikan kertas yang ada gambar ini. Bapak minta kalian diskusikan terlebih dahulu. Temukan benda apa saja yang ada di dalam gambar dan kelompokkan wujud benda itu dalam wujud benda apa. Nah, di sini kelompok ya. Di sini ceritanya seorang anak yang sedang membantu ibunya di dapur. Oke, Bapak persilakan diskusi terlebih dahulu, baru menentukan benda itu termasuk wujud benda apa. Yo, diskusikan. Oke, baik. Setelah diskusi dan menemukan benda dan wujudnya, dikelompokkan. Bapak minta satu orang untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo, siapa? Yo, silakan maju ke depan. Dan yang lainnya perhatikan. Coba perhatikan yang akan Ike akan menyampaikan hasil kelompoknya. Yo. Yang saya temukan di dalam gambar adalah air dalam teko, wujud benda cair. 2. Daun bayam, wujud benda padat. 3. Panci, berwujud benda padat. Kompor, wujud benda padat. Gas atau uap air, wujud benda gas. Sendok, wujud benda padat. Botol kecap atau minyak, wujud benda padat atau wadah dan cair berisi. Mangkuk atau baskom, wujud benda padat. Meja dapur, wujud benda padat. Serbet atau kain, berwujud benda padat. Oke, nah jadi Ike sudah mempresentasikan 10 benda yang ditemukan oleh kelompok Ike. Oke, terima kasih untuk Ike. Tepuk tangan untuk Ike dulu. Nah, Bapak yakin dari setiap kelompok sudah banyak menemukan benda-benda dan bisa mengelompokkan benda tersebut ke dalam wujudnya. Nah, baik, setelah ini Bapak minta untuk dikumpulkan hasil lembar diskusinya. Nanti kita lanjutkan dengan latihan. Ketiga kelompok ini Bapak lihat jawabannya sudah bisa ya, sudah betul. Dan banyak juga benda-benda yang kalian temukan dalam gambar itu. Berarti kalian sudah bisa mengamati gambar yang ada di depan. Nah, ini tadi sudah diskusi kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kertas atau lembar kerja individu. Setelah itu Bapak minta untuk dikumpulkan kembali supaya Bapak mengetahui siapa saja yang belum dan yang sudah menguasai materi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan latihan individunya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ada yang tahu di depan gambar di depan ini termasuk gambar apa? Alat kendaraan atau alat transportasi ya. Bapak ingin tanya, adakah di sini yang sudah menaiki ketiga gambar di atas? Sudah ya, banyak nih. Nah, oke. Dominan sudah pernah ya menaiki sepeda, menaiki motor, dan menaiki mobil. Oke, nah sebelum kita lanjut, adakah yang mau bertanya?
Oke, tadi kita sudah membahas tentang wujud benda dan ciri-cirinya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa saja ini? Ya, kendaraan atau transportasi. Termasuk apa aja ini? Sepeda. Ini mobil. Nah, dari sini ada nggak siswa yang sudah menaiki ketiga kendaraan ini? Oke, lumayan banyak ya yang sudah menaiki sepeda, motor, dan mobil. Nah, sebelum lanjut nih, ada nggak pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Oke, nah Iren menanyakan, di dalam mobil ada wujud benda apa saja? Oke, kita lihat di dalam mobil dari bodinya, kursinya, dan banyak lagi itu merupakan benda wujud padat, ya. Nah, kemudian di dalam ban ini memiliki sebuah udara. Udara inilah termasuk wujud benda gas. Nah, di dalam mobil juga ada nih wujud benda cairnya. Apa tuh, Pak? Nah, di dalam mobil itu ada bensin dan oli dan masih banyak cairan yang ada di dalam mobil. Nah, sampai sini paham? Begitu juga dalam motor ya, ada udara di dalam ban, minyak, bensin ya di dalam motor, dan oli juga ada di dalam motor. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di depan ada sebuah denah rumah ya. Kita fokuskan ke rumah Edo. Jarak ke rumah nenek dari rumah Edo berapa sih? 300 meter. 5 km 300 meter. Kalau dari rumah Edo ke kebun binatang berapa? 1523 meter. Oke, Bapak pengen tanya nih, satuan panjang apa yang dicantumkan dalam denah ini? Kilometer dan meter. Berarti sudah tahu ya. Nah, Bapak pengen tanya lagi nih. Ada tidak hubungan kilometer sama meter? Ada tidak? Jadi, hubungan antara kilometer dan meter, kita bisa tahu nih bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kalau 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Nah, sampai sini ya, tahu ya bahwa hubungan kilometer dan meter itu bisa saling berhubungan. Kayak tadi contohnya 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memperkuat hubungan itu antara kilometer dan meter, ada 2 ilustrasi yang Bapak bisa contohkan. Yang pertama, anggap saja 1 langkah kita itu 1 meter. Ketika kita melangkah 1000 kali, maka menjadi 1000 meter atau sama dengan 1 kilometer. Nah, contoh yang kedua atau ilustrasi yang kedua, ini merupakan bagan satuan panjang. Nah, anggap ini tangga ya. Nah, ada orang atau anak di sini yang menaiki setiap tangga. Kalau naik itu maka dibagi 10 setiap satu tangga. Tetapi kalau dia turun maka dikali 10 setiap tangga. Setiap dia turun 1 kali tangga dari tangga itu maka dikali 10. 2 kali tangga dikali 100 dan seterusnya. Nah, ada yang tahu nih, cm ini apa sih? Kita biasanya menemukan sentimeter di benda apa? Penggaris, betul sekali ya. Jadi di dalam penggaris satuannya itu sentimeter. Oke, udah bagus nih sampai paham. Tapi di sini udah paham ya? Nah, tadi kata Bapak 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Dapat kita buktikan bahwa setiap turun tangga itu dikali 10.
Nah, dari kilometer turun tangganya berapa kali? 1, 2, 3. Nah, kalau nolnya ada 3, maka disebut 1000 kan? 1000 itu nolnya 3 ya. Oke. Terbukti kan? Terbukti ya, 1 kilometer itu 1000 meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh denah tentang rumah Dodi, sekolah Dodi, dan kantor Bu Rani. Di sini udah ada nih jaraknya. Nah, pertanyaannya, berapa meter jarak rumah Dodi ke sekolahnya? Nah, menurut Denah ini ya, jarak rumah Dodi ke sekolahnya adalah 1 km 200 meter. Kita lanjutkan. Untuk mengubah, karena pertanyaannya itu berapa meter, maka kita ubah dahulu satuan panjangnya kilometer ke meter. Kita udah mengetahui tadi bahwa 1 kilometer itu 1000 meter. Maka kita ubah. Nah, maka kita ubah 1. Maka jarak rumah Dodi ke sekolah adalah 1 km 200 meter sama dengan 1 dikali 1000. 1000-nya dari mana? 1000-nya dari bawah pernyataan ini. Tambah 200. Maka 1000 tambah 200 adalah 1200 meter. Sampai sini paham? Jadi, kalau ditanyakan berapa meter, maka yang kilometernya dirubah ke meter. Nah, Bapak ada satu latihan yang harus atau yang siapapun yang bisa maju ke depan. Di dalam perhatikan denah ini, keterangannya, jarak rumah Tio ke sekolah itu 2 km ke 2 km 300 meter. Jarak rumah Andi ke rumah sakit itu 2700 meter. Nah, yang ketiga pernyataannya, jarak rumah Lia ke toko baju itu 4 km 400 meter. Nah, Bapak ingin tanya nih, dari pernyataan 1 ini, coba ubah jaraknya ke meter. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Kahfi, maju ke depan. Jarak rumah Tio ke sekolah itu adalah 2 km 300 meter. Ubah menjadi satuannya meter. Ayo sini, Kahfi. Ubah kilometernya menjadi meter. Oke, betul. Betul. Oke, tepuk tangan untuk Kahfi. Oke, terima kasih ya. Nah, Kahfi sudah paham nih bahwa 2 km itu 2000. Maka dia langsung tambahkan dengan 300-nya. Oke, contoh yang kedua, jarak rumah Andi ke rumah sakit. Rumah Andi ke rumah sakit itu 2700 meter. Bapak minta ubah ke kilometer. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Bapak pengen yang pernyataan kedua ini, jarak rumah Andi ke rumah sakit ini keterangannya 2700 meter. Nah, coba ubah ke kilometer. Ada yang bisa? Berapa kilometernya? Berapa meternya? Ayo, apa? Kelompok 1 ada? Oke, yuk silahkan Miki. Tepuk tangan dulu untuk Miki. Empat kilometer 450 meter, ubahlah ke meter. Ayo, siapa?
Jody, bisa? Ayo, siapa? Ayo, Ike. Ayo, coba. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi Bapak lihat setiap kelompok sudah paham bahwa pernyataan 1 kilometer itu sama dengan 1000 ya, dan kebalikannya 1000 meter itu 1 kilometer, dan jawabannya pun sudah betul semua. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada? Oke, maka dari itu Bapak akan membagikan kertas lembar kerjanya yang harus dikerjakan setiap siswa. Nanti setelah selesai, Bapak minta untuk dikumpulkan jawabannya. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas individunya. Diharapkan Bapak kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan tepat. Perhatikan juga soalnya, jangan sampai keliru. Dan selamat mengerjakan. Kita lanjutkan. Nah, Bapak pingin kalian membuat lingkaran dan berpegangan tangan. Berpegangan tangan, duduk saja ya, duduk saja. Berpegangan tangan, melingkar gitu ya, per kelompoknya. Oke, udah? Bayangkan kita ini sebuah kertas. Sebuah kertas ya. Ketika kertas itu terkena angin sepoi-sepoi, gimana sih? Angin sepoi-sepoi, reaksi kertas kita terkena angin sepoi-sepoi gimana? Oke. Nah, kalau kita ini terkena angin kuat gimana? Oke. Dah, cukup? Oke, cukup. Berarti siswa sudah paham dan mengerti bagaimana sih gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, Bapak pengen tanya, tadi kan kita bayangkan kita ini sebuah kertas. Nah, kertas itu wujud bendanya apa sih? Padat. Nah, kertas itu wujudnya padat ya. Seperti kertas ini wujudnya padat, bisa kita genggam. Oke, kemudian Bapak tanya, tadi dalam ilustrasi ada Bapak bilang angin. Angin itu wujud bendanya apa? Gas. Gas. Angin itu wujudnya gas. Oke. Nah, coba perhatikan di depan. Gerakan tari adalah ekspresi yang menghidupkan cerita melalui tubuh dengan ritme dan harmoni. Setiap gerakan mengandung makna dan emosi, membawa penonton ke dunia penuh warna. Nah, tanpa kita sadari, gerakan langkah kita dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, ataupun gerakan kita sedang nari, itu akan mengeluarkan gerakan yang indah. Nah, oke. Tadi kita sudah praktikkan mana gerakan lemah dan gerakan kuat. Nah, kita lihat pengertiannya nih. Gerakan lemah dilakukan perlahan-lahan. Gerakan lemah seperti angin sepoi-sepoi tadi.
Jika daun terkena angin sepoi-sepoi, maka daun akan bergerak dengan lembut. Itu ya. Daun ketika terkena angin sepoi-sepoi, maka akan bergoyang secara lembut. Oke. Kemudian ada gerakan kuat. Gerakan kuat membutuhkan tenaga lebih besar. Nah, gerak cepat ini seperti angin kencang ketika akan hujan. Gerak cepat dilakukan dengan hentakan kuat. Nah, contoh yang nyatanya gerakan kuat, nih kalau kita memperingati kemerdekaan Indonesia Raya, di Istana Merdeka ada Paskibra. Nah, itu merupakan hentakan kaki dengan Gerakan kuat. Kuat, ya. Paskibra itu ketika akan mengibarkan bendera, dia akan mengeluarkan gerakan kaki dengan kuat. Hentakannya ya, tahu kan Paskibra? Tapi kalau kita sedang berjalan, apakah gerakan itu kuat? Tidak ya, itu merupakan gerakan lambat atau lemah. Tapi kalau kita berlari, itu merupakan gerakan apa? Hah? Kalau kita berlari, kuat. Nah, sampai sini sudah mempelajari dan mengetahui definisi atau pengertian dari gerakan lemah dan kuat. Nah, Bapak ingin untuk penilaian di kali ini, per kelompok melakukan gerakan yang sesuai diinginkan. Nanti kelompok lain yang menilai. Bisa kita mulai dari kelompok 1, kemudian kedua dan ketiga. Kelompok 1 menggerakkan, kelompok 2 dan 3 jawab gerakan itu lemah atau kuat, dan seterusnya. Apabila kelompok 2 memperagakan, kelompok 3 dan 1 menjawab atau menerangkan bahwa itu gerakan apa. Bisa kita mulai? Baik. Untuk kelompok 1 diskusikan dulu mau gerakan apa. Praktikan langsung. 1, 2, 3. Oke, kelompok 2 dan 3. Ini gerakan apa tadi? Lambat, ya. Oke, berarti udah kelihatan nih. Oke, sekarang kelompok 2. Perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 akan memperagakan apa nih? Ayo, 1, 2, 3. Oke, jawab kelompok 1 dan 3. Itu merupakan gerakan kuat. Nah, untuk kelompok 3, ayo, kelompok 1 dan 2 perhatikan. 1, 2, 3. Nah, apa itu gerakannya? Gerakan lambat. Nah, dari sini Bapak sudah bisa menilai nih. Kelompok 1, 2, dan 3 bisa memperagakan dan mengetahui gerakan apa yang dilakukan setiap orang atau per kelompoknya. Oke, sekarang kita coba berdiri semuanya. Kita ikuti irama yang ada di dalam video. Bisa ya? Kalau di dalam dalam video itu ada gerakan kuat, maka kita gerakan kuat. Tapi kalau itu lembut atau lemah, kita gerakan lemah ya. Sesuaikan iramanya. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Nah, kan ada pelan, ada kuat. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, dalam video ini banyak gerakan lemah dan lembutnya ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin ulas kembali apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa, yang tahu angkat tangan. Oke, coba Miki. Mengenal wujud benda. Oke. Mengukur satuan panjang. Iya. Mengenal gerak lambat dan kuat. Oke.
Nah, tadi Miki sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran dari awal sampai akhir kita ada mempelajari 3. Yang pertama mengenal wujud benda, yang kedua mengukur satuan panjang, dan yang ketiga mengenal gerak, lambat, dan kuat. Nah, di sini ada yang suka dalam setiap pelajaran atau materi. Nah, Iren sukanya apa, Iren? Gerakan lambat dan kuat. Ada yang lain? Dari Jody apa, Jody? Satuan panjang. Oh, berarti mengukur satuan panjang, Jody. Nah, dari kelompok ini ada yang disukai? Oke, dari kelompok ini lebih sukai dengan tentang mengenal wujud benda yang begitu banyak ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu daerah kita, daerah Kalimantan Barat yang berjudul Cik Cik Berio. Oke. Sambil duduk saja ya. Ikuti liriknya yang ada di depan. Atau mau berdiri sambil nari boleh. Cik Cik Berio bilang asumping dari Jawa, datang ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cik Cik Berio bilang asumping dari Jawa, datang ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cap dapur dalam bilang gapi, cap hidung. Ini merupakan lagu daerah kita, daerah Kalimantan Barat. Oke, untuk menutup kegiatan pada hari ini dan supaya materi hari ini bermanfaat bagi kita, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoanya. Dipersilakan ketua kelas. Baik, setelah berdoa tadi kita akhiri, maka Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita akan lebih seru dan lebih giat lagi untuk belajar. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya.